Saya akan memberikan tuntunan bagi kita, tentunya tuntunan yang terbaik itu lewat firman Tuhan. Jangan minta petunjuk kepada orang pintar atau siapapun ya. Nasihat yang paling bijak untuk kita melangkah ke depan itu adalah sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita buka bersama 1 Raja-Raja pasal yang ke-22. 1 Raja-Raja pasal yang ke-22, kita baca bersama saudara. Judul perikopnya di sana adalah Ahab memerangi Ramot Gilead. Nabi Tuhan berhadapan dengan nabi-nabi palsu. Kalau saudara lihat dia di Alkitab itu judulnya 1 Raja-Raja pasal 22. Nabi Tuhan berhadapan dengan nabi-nabi palsu. Kita baca ayat yang pertama, firman Tuhan berkata di sana demikian. 3 tahun lamanya orang tinggal aman dengan tidak ada perang antara Aram dan Israel. Kita tahu ya Aram dan Israel itu selalu berperang saudara. Pada tahun yang ketiga, pergilah Yosafat Raja Yehuda kepada Raja Israel. Saat itu Israel terbagi menjadi 2 kerajaan, utara dan selatan, Yehuda dan Israel. Pada tahun yang ketiga, pergilah Raja Yosafat, raja dari Yehuda, dia berkunjung kepada Raja Israel. Pada waktu itu yang menjadi Raja Israel adalah Ahab, Raja Ahab. Ayat 3, lalu berkatalah Raja Israel, Raja Ahab kepada pegawai-pegawainya, tahukah kamu bahwa Ramot Gilead itu sebenarnya milik kita, tanah kita. Tetapi kita tinggal diam saja dan tidak merebutnya dari tangan Raja negeri Aram. Ya, itu adalah tanah, memang dari dulu Israel ini persoalannya itu bolak-balik ya tanah. Tapi memang Tuhan sudah menjanjikan tanah itu saudara. Lalu katanya kepada Yosafat, Raja Ahab ini bilang kepada Raja Yosafat, Raja Yehuda ya. Maukah engkau pergi bersama-sama untuk ya, pergi bersama aku untuk memerangi Ramot Gilead? Jawab Yosafat kepada Raja Israel, kita sama-sama Israel kan. Aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Saudara, Alkitab mencatat Raja Ahab itu raja yang jahat. Istrinya adalah siapa? Istrinya Ahab siapa? Yang lulus sekolah minggu berapa banyak? Yang bisa jawab saya kasih sepeda dibawa. Istrinya Raja Ahab siapa? Perempuan paling jahat yang tercatat di Alkitab siapa? Isabel. Amin. Ya. Nah, Raja Ahab ini dia menjadi jahat karena dia dapat istri yang salah. Istrinya ini membawa dia kepada penyembahan berhala. Bahkan ketika Raja Ahab menikah dengan Isabel, Isabel minta dibangunkan ya kuil-kuil penyembahan bagi dewa Baal, bagi Dewi Asiterot yang dianggap sebagai dewa kemakmuran. Hati-hati ya, Anda salah menikah, maka salah juga hidup rumah tanggamu. Ya, tapi yang sudah terlanjur salah, masih ada waktu. Berdoa, bergumul supaya dibenerin sama Tuhan, amin. Jangan bilang saya mau cerai bu, kayaknya saya salah pilih. Ya, Anda ada begitu. Waktu Ahab menikah dengan perempuan Isabel ini, dia terjerumus dalam penyembahan berhala. Dan Alkitab berkata, mengapa Ahab menjadi jahat di mata Tuhan? Dia bukan hanya membawa dirinya kepada penyembahan berhala, tapi dia ngajak-ngajak orang lain ikut berdosa kepada Tuhan. Orang yang paling jahat itu adalah orang yang berbuat dosa dan ngajak-ngajak orang lain untuk berdosa, ya. Jangan ajak-ajak orang lain untuk berdosa. Saudara dugem aja sendiri, nggak usah ngajak-ngajak temen. Amin. Ya, saudara selingkuh aja sendiri, jangan ngajak-ngajak temen. Nah, ini menjadi satu kejahatan di mata Tuhan karena Ahab menyebabkan bangsa itu berdosa kepada Tuhan. Satu kali
Ketika Raja Yosafat dari Yehuda datang berkunjung kepada Ahab, dia bilang gini, itu Ramot Gilead itu sebenarnya punya kita loh. Kenapa kita nggak merebut dia? Saudara, Ahab punya rencana. Namanya manusia, kita juga pasti punya rencana. Saudara punya rencana nggak di hidup ini? Ada yang nggak punya rencana? Pulang aja dulu. Ada orang hidup tanpa rencana loh. Saudara, hidup itu harus punya perencanaan. Tapi rencana itu kita harus serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ya, jangan hidup tanpa perencanaan. Yang masih menunggu jodoh, bikin perencanaan. Tahun depan aku mau ketemu jodoh. Itu kok yang amin yang udah menikah ya. Yang belum menikah kayaknya biasa-biasa aja di sini. Yang sana yang sudah menikah malah semangat ya. Amin saudara. Yang belum menikah punya rencana, tahun depan aku pengen menikah Tuhan. Ya, berarti kau sudah harus berdoa untuk perencanaanmu itu. Ya, kalau pengen menikah, keluar-keluar rumah lah, jangan di kamar terus. Ya, nanti nggak ketemu jodoh. Perencanaan itu dibuat. Ahab punya sebuah rencana. Ayo kita serang, kita rebut tanah itu karena memang itu milik kita. Apa yang terjadi? Yosafat, Raja Yehuda, dia terkenal sebagai raja yang takut akan Tuhan. Dia merobohkan kuil-kuil penyembahan berhala di Yehuda. Berbeda dengan Ahab yang jahat ini. Raja Yosafat itu bilang begini, ya ayo gak apa-apa kita maju, kudaku kudamu, orangku orangmu. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Ahab, baiklah tanyakan dahulu firman Tuhan. Saudara, kunci untuk kita bisa mengalami kemenangan di tahun-tahun yang akan datang, kalau selama ini saudara melakukan sesuatu nggak pernah tanya Tuhan, sekarang harus belajar untuk tanya Tuhan, amin. Banyak orang Kristen tuh nggak tanya Tuhan. Iya, dia beli rumah beli aja, dia beli mobil beli aja, dia mau beli apa-apa itu pokoknya beli aja. Ya, kita tuh harus tanya Tuhan. Sekalipun engkau punya uang, belum tentu loh Tuhan berkehendak dengan apa yang saudara pikirkan. Ya, saya sama suami kami mau beli mobil, sudah punya rencana beli mobil ini, sampai di situ berubah loh, tanya Tuhan. Kami bergumul, Tuhan, boleh nggak kita sih beli mobil ini ya? Ya, tapi kita berdua akhirnya udah keliling, udah mau DP, kita berdua Tuhan bilang, enggak, untuk kelas hamba Tuhan itu terlalu. Lalu kami, enggak Tuhan, ya Tuhan ampuni. Ya udah kita nggak jadi DP itu, kita DP yang lain. Walaupun engkau punya uang loh saudara, belum tentu rencanamu itu adalah rencana Tuhan, amin. Jangan menatap muka saya dengan begitu. Ya, tolong ini kita semua berkata sepakat. Karena hidup ini milik Tuhan, uangmu milik Tuhan. Semua yang kau punya di hidupmu adalah milik Tuhan. Bahkan rencana-rencana kita itu harus menjadi rencana Tuhan. Ya, sekalipun mungkin engkau sudah punya pacar, bawa dulu Tuhan, aku rencana mau menikah sama dia. Kalau Tuhan tidak berkehendak, aku berdoa Tuhan putuskan dalam nama Yesus. Amin. Ya, dia sudah merasakan perjuangan dalam rumah tangga, saudara. Makanya dikatakan kuat, amin, supaya yang muda-muda ini tidak juga terjerumus. Harus bertanya sama Tuhan, harus berani. Ya, jangan berjalan dengan kekuatanmu sendiri, tapi tanyakan dahulu kepada Tuhan. Mau beli rumah, tanya Tuhan. Mau beli segala sesuatu, tanya Tuhan. Kalau Tuhan bilang enggak, jangan dipaksakan. Lalu saudara, Raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira 400 orang banyaknya. Jadi begini saudara, zaman perjanjian lama, nabi itu sangat diperlukan untuk sebuah kekuatan politik. Karena raja itu bertanya dan
Suara nabi ini dianggap suara yang paling benar untuk memutuskan sebuah keputusan politik. Ingat, dari dulu Israel awalnya adalah negara teokratis, di mana Tuhan menjadi pemimpin utamanya. Jadi mereka harus mendengar suara Tuhan. Ahab dan Isabel ini raja yang jahat. Mereka nggak percaya Tuhan. Jadi Isabel membentuk satu kelompok barisan nabi-nabi palsu. 400 orang banyaknya. Saudara, kalau ada yang asli selalu ada yang palsu. Yang palsu itu meniru yang asli. Tapi yang berkualitas, yang memang terjamin dan yang asli memang benar-benar asli. Kalau ada barang asli selalu ada barang palsu. Ya, LV ya asli mahal, tapi di pasar Atom banyak juga kan, yang pakai juga banyak kan. Saya kadang malu saudara ya kalau lihat, aduh dikembari gitu ya. Tapi orang tuh ya kadang ya kenapa orang pengen beli yang palsu, karena memang lebih murah. Tapi kualitas yang asli itu ya lebih baik nggak usah pakai kalau palsu. Karena palsu itu tetap palsu. Saudara, nabi pun ditiru. Ada nabi yang asli, ada nabi yang palsu. Isabel dan Ahab membuat kelompok nabi palsu untuk mendukung kegerakan mereka. Jadi nabi-nabi palsu ini dibayar. Dan dia harus berbicara mengikuti keinginannya Raja Ahab dan istrinya. Jadi mereka punya rencana apa? Nabi palsu ini harus tetap bilang iya. Dan omongannya selalu enak didengar. Karena dia mendukung apa yang menjadi keinginan raja. Tapi nabi asli itu gak begitu. Nabi asli menyampaikan apa yang dia dengar dari Tuhan. Dan kadang tuh gak enak. Bahkan bertentangan dengan kemauan raja. Lalu Raja Israel Ahab mengumpulkan para nabi, kira-kira 400 orang banyaknya. Ini yang palsu saudara ya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka. Dia kumpulin nabi-nabinya nih. Dia bilang, apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya? Jawab nabi-nabi palsu 400 orang itu, mereka bilang apa? Majulah, Tuhan akan menyerahkan ke dalam tangan raja. Tapi Yosafat ini bingung saudara, orang yang takut akan Tuhan tuh punya kepekaan. Ya, harus punya kepekaan. Karena sekarang banyak juga namanya nabi palsu. Yang ngomongnya enak-enak terus, pokoknya itu tandanya dosa ndak apa-apa ya. Saudara homo ndak apa-apa, Tuhan tetap terima, pokoknya kasih karunia. Hati-hati saudara ya, itu membuat imanmu nyaman. Sehingga engkau tidak punya keinginan untuk berjuang hidup dalam kekudusan. Dengerinnya yang enak-enak, tetap diberkati kok. Tuhan itu maha baik, Tuhan tuh maha kasih. Anda mau selingkuh, Anda homo, Anda lesbi, Anda pencuri, maling, tidak apa-apa. Tuhan itu mengasihi. Saya bersyukur nih GSJS masih mau undang saya nih. Ya, karena saya ini terkenal pendeta hukum Taurat. Ngomongnya selalu penghukuman. Loh Tuhan itu menghukum, ingat ya. Natal, Desember kita memperingati kedatangan Kristus membawa kasih karunia keselamatan. Tapi persiapkan hidupmu, Yesus akan datang kali yang kedua. Tidak lagi membawa kasih karunia. Dia akan datang dengan penghukuman sebagai hakim yang adil. Kok gak ada amin? Yang kenceng amin ya. Ya. Haleluya. Enggak apa-apa, saya dicap pendeta hukum Taurat. Teman saya bilang, Bu, saya diinjili sama orang tentang kasih karunia. Tapi saya kok nggak srek dengernya ya. Karena saya biasa dengar khotbah ibu. Dia bilang, oh keselamatan itu tetap ada. Biarpun dia tanya, jadi walaupun kami selingkuh, kami hidup dalam dosa, tetap selamat. Tuhan nggak pernah batalkan keselamatan. Jadi tetap masuk surga, iya.
Loh, buat apa Yesus turun loh dari sorga, menyelamatkan kita, mati di kayu salib, terus nanti kita masuk neraka? Sia-sia banget pengorbanannya, ngerikan, seolah-olah benar. Lalu teman saya itu bilang gini, oh saya pengajarannya Bu Debbie nggak seperti itu. Ya karena kita juga harus berjuang, memang keselamatan itu kita terima gratis. Tapi setelah kita selamat, kita harus mempertahankan dan menjaga supaya keselamatan itu tidak hilang. Dia bilang, oh ibu sering dengar Debbie Basir, memang itu pendeta hukum Taurat. Enggak apa-apa, saya dibilang pendeta hukum Taurat enggak apa-apa. Tapi saya mengingatkan jemaat untuk bertobat. Amin. Karena penghukuman itu ada, saudara, neraka itu ada. Loh, Yesus berkata, loh. Ya, bukan orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Bahkan mereka akan berkata, Tuhan kami bernubuat demi namamu, kami suruh setan. Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau, pembuat dosa. Hati-hati saudara. Rasul Paulus berkata, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya apa? Jangan setelah aku memberitakan Injil, aku ditolak sama Tuhan. Sekelas Rasul Paulus takut ditolak loh. Kok kita enak banget ya? Homo masuk surga ya. Kau selingkuh masuk surga ya. Kau pembohong, kau penipu, kau pakai uang orang, kau nggak balikin, utang tapi nggak pernah bayar, ditagih, diblokir. Bertobat saudara. Kau pikir masuk surga itu orang sembarangan? Surga itu mulia. Saya selalu ingetin, saudara masuk ke istana presiden aja nggak sembarangan loh. Apalagi masuk ke istana surga kerajaan Allah. Ya jangan punya iman yang seenaknya. Memang saudara sekarang banyak nabi palsu ngomong apa 400. Majulah raja. Sebab Tuhan akan memberikan kepadamu kemenangan. Enak gak raja dengernya? Enak, pasti menang. Tapi Yosafat peka. Yosafat bilang begini. Tetapi Yosafat bertanya ayat 7. Tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan? Karena dia curiga kok 400-nya satu suara semua. Kenapa bisa satu suara ya? Langsung dukung Ahab, maju. Lalu Yosafat bilang, ada lagi enggak nabi Tuhan? Supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk. Lalu jawab Raja Ahab kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia. Kenapa Ahab benci sama dia? Sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Memang yang asli itu tidak disenengin. Karena kadang ngomongnya itu ya bertentangan dengan maunya kita. Makanya orang konseling sama saya, Bu saya selingkuh gimana ya, saya sudah konseling banyak pendeta, katanya Tuhan mengerti Pak, pelan-pelan aja. Saya bilang kalau besok kau mati, jantungmu diputus satu uratnya, kau masuk neraka loh Pak. Wih ibu ya ampun, nubuatannya menakutkan loh. Ini bukan nubuatan, saya ingetin kau, ikuti terus dagingmu. Ya kalau kau mau binasa masuk neraka. Gak ada main-main sekarang ngomong-ngomong dosa saudara. Kita harus ngomong benar. Kenapa? Ini loh nabi palsu. Ngomong semua yang enak, ngikuti maunya raja. Tapi Yosafat peka, dia bilang enggak. Lalu benar ternyata Ahab bilang apa? Ada satu nabi lagi. Tapi aku benci dia. Karena dia itu selalu mengatakan yang jelek tentang aku. Loh karena memang Ahab ini orang jahat. Makanya pasti firman Tuhan buat dia selalu tidak enak.
Kalau dosa mau ditelanjangi, kalau engkau disuruh bertobat, jangan kau benci saudara pendeta itu. Ya, ada yang gak seneng itu ngomong tentang rokok, persinahan, perselingkuhan. Nggak enak. Suruh hidup kudus, nggak enak. Maunya yang enak-enak. Alkitab berkata, memang di akhir zaman, kenapa banyak nabi palsu muncul? Karena di akhir zaman orang Kristen akan mencari guru-guru yang enak bagi telinga. Ya, nggak apa-apa, nyaman. Tetap kita diselamatkan. Saudara, akhirnya kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istana. Katanya gini, jemputlah Mika bin Yimla dengan segera. Sementara Raja Israel dan Yosafat, Raja Yehuda duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran. Di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria. Sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Nubuatannya enak-enak saudara. Terpujilah engkau Raja. Engkau pasti diberkati. Hidupmu mulia. Tuhan akan menyertai engkau. Ayat 11. Maka Sedekia bin Kanaana membuat tanduk-tanduk besi lalu berkata, beginilah firman Tuhan. Dengan ini, engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka. Palsu. Bohong. Tapi membawa nama Tuhan. Bawa nama Tuhan. Saya pernah diajak berdoa buat satu kepala daerah, saudara. Ya, karena ada perayaan, dipanggillah beberapa pendeta maju. Kepala daerahnya itu disuruh maju ke mimbar. Salah satu saya di situ, saya juga dipanggil maju. Kami minta supaya ya kita mendukung ini kepala daerah ini. Semua ada 3 pendeta, saya ingat saya sama 2 pendeta di situ. 2 pendeta ini berdoa buat kepala daerah ini bagus semua saudara. Ya, Tuhan akan menyertai engkau. Tuhan akan mengokohkan kepercayaannya. Hidupmu akan diberkati. Engkau akan begini. Saya itu berdoa, Tuhan, taruh suaramu di hatiku Tuhan. Aku enggak mau doa kayak begini, ini doa yang menyenangkan telinga banget. Memang ini kepala daerah, doanya bagus, amplopnya tebel. Ya, tapi saya enggak mau begitu, saya mau dengar suara Tuhan buat dia. Waktu saya giliran dikasih mic, doa ini semua bagus. Jemaat juga teriak, amin, amin, amin. Ya, lalu saya berdoa. Tuhan sampaikan dari mulut saya, jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan hidup menghormati Tuhan, maka Tuhan akan mengokohkan jabatanmu. Tapi jika engkau mendustai Tuhan, melukai hati Tuhan, dan engkau tidak taat pada firman Tuhan, maka Tuhan akan mengoyakkan semua jabatan dan kepercayaan Tuhan atas hidupmu. Tidak ada yang amin. Saya juga ngomong ini, aduh kenapa saya doa begitu ya? Salah ini, tapi biarlah, apa peduli amat lah Tuhan lah ya. Ya memang ya saya sih disalaminya sambil lewat aja ya. Karena dia nggak enak mendengar. Yang lainnya sama yang pendeta itu, terima kasih Pak, terima kasih doanya. Iya saya cuma iya makasih. Nggak apa-apa. Saudara tahu, tidak berapa lama setelah itu terbongkarlah kasus perselingkuhan. Yang akhirnya berakhir sampai di penjara. Apa yang Tuhan sampaikan itu nggak pernah salah. Tidak pernah salah. Kita sebagai hamba Tuhan, kita menyampaikan apa yang Tuhan pesan bagi jemaat. Tidak boleh sembarangan. Harus yang kita dapat dari Tuhan. Walaupun itu keras, sampaikan. Karena itu akan menyelamatkan. Ini bohong semua nabi-nabi ini, saudara bayangkan ya. Karena dapat amplop gede ini. Ya, engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka. Ya, ayat 12, juga semua nabi itu bernubuat demikian. Katanya, majulah ke Ramot Gilead dan engkau akan beruntung. Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Ayat 13, suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepada Mika. Dia bilang sama Mika nih, dia sampai di rumahnya Mika. Dia ancam Mika duluan.
Ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat ya, meramalkan yang baik bagi raja. Maka hendaklah engkau juga berbicara seperti mereka dan meramalkan yang baik. Ada hamba Tuhan dikasih pesan sponsor, saudara. Ya, ngomong yang baik-baik ya. Pokoknya kamu jangan sampai ngomong yang tidak baik. Karena semua nabi itu sudah sepakat loh. Ya, roh dusta di mulut mereka. Hati-hati, banyak pendeta sekarang. Hamba Tuhan berdiri, tapi ternyata roh dusta di mulut mereka. Orang tanya sama saya, Bu, perkembangan teknologi, robot AI bisa khotbah. Menurut Ibu, robot bisa khotbah itu bagaimana, Bu? Ceritanya, Bu, ini sudah akhir zaman. Saya bilang, kenapa tidak? Kalau memang Tuhan pakai robot. Karena robot enggak homo. Robot enggak selingkuh. Iya enggak? Robot enggak curi duit. Banyak pendeta berdiri. Dia selingkuh, habis selingkuh dia khotbah. Enggak ada yang tahu. Jemaat amin-amin. Tapi sebenarnya dari khotbahnya saudara bisa menilai. Jangan bodoh jadi jemaat. Miliki telinga yang peka untuk mendengar. Yosafat peka mendengar. Dia bilang gak mungkin nih 400 nabi semua bernubuat yang bagus. Pasti salah. Lalu dipanggil Mika. Waktu dipanggil pesan raja sudah disampaikan. Itu 400 nabi di sana sudah mengatakan yang baik buat raja ya. Jangan sampai kau bernubuat yang buruk. Awas kau. Ayat 14, apa yang Mika ngomong? Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku, itulah yang akan kukatakan. Ini nabi yang asli. Ya, enggak tertarik dengan amplop yang tebal. Suara Tuhan harus disampaikan, amin. Kita berdoa supaya di GSJS ini berdiri orang-orang yang hidup dalam kekudusan. Pendeta-pendeta yang berdiri dalam kebenaran. Ya, jangan yang kompromi dengan dosa. Pak Michael, jemaat ribuan ini tanggung jawab di tangan Bapak loh. Ya, benar saudara. Ya, mau dibawa kemana nih jiwa-jiwa ini? Itu kita akan berdiri di hadapan pengadilan Kristus. Yang harus dihakimi nomor 1 itu hamba-hamba Tuhan dulu. Apa yang kau sampaikan dari mimbar gereja? Kalau ada jemaat datang dan pergi di gereja, dosa-dosa terus nggak pernah berubah tahun demi tahun. Ada yang salah dengan firman yang disampaikan. Ya, saya berdoa supaya kita semua ini memiliki telinga yang peka untuk mendengar. Mika bilang begini saudara, aku akan sampaikan apa yang Tuhan taruh. Sorry ya, bukan pesan sponsor dari raja. Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepada Mika, Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau kami membatalkannya? Jawabnya, Mika ini kan sudah dengar, sudah dibilang pesan sponsor. Mika mengejek raja, dia bilang begini, majulah dan engkau akan beruntung, sebab Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Ya, Mika mengejek. Lalu raja tahu, Mika ini tidak biasanya begini. Raja ngomong gini, tetapi raja berkata kepadanya, sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah, supaya engkau mengatakan kepadaku, tidak lain dari kebenaran demi nama Tuhan. Lo sebenarnya Ahab tahu kan? Yang Mika ngomong itu bukan dari Tuhan. Sebab Mika itu tidak pernah yang enak. Tapi kenapa dia menyampaikan yang enak? Makanya dia bilang, bersumpah. Sampaikan yang benar dari Tuhan. Lalu Mika menjawab gini ayat 17. Telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka itu tidak punya tuan. Artinya rajanya mati. Mereka ini tidak punya tuan. Baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, iya tak? Bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah dia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya yang malapetaka. Saudara, kalau sekiranya Ahab mau mendengar
Lalu dia bilang, aduh jangan ya, Mika udah ngomong, nih rakyat saya seperti orang yang tidak bertuan, berarti nanti aku mati, rakyatku tercerai-berai, tidak usah maju ya. Ini peringatan dari Tuhan. Tapi enggak saudara, saya pengen lompat nanti kepanjangan, gak cukup waktunya, nanti saudara baca di rumah. Ya, kita lanjut ayat yang 29 saja. Ya, ayat 27 dulu. Karena Mika menubuatkan yang jelek. Ayat 27 kita lompat. Dan katakan beginilah titah raja, masukkan orang ini dalam penjara. Mika di penjara karena dia ngomong yang tidak enak. Beri dia makan roti dan minum air serba sedikit. Sampai aku pulang dari perang itu dengan selamat. Tetapi jawab Mika, jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan perantaraanku. Lalu disambungnya, dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian. Mika bilang, kau pasti mati. Tapi raja bilang, kagak, ini 400 nabi bilang saya akan menang. Semuanya enak. Lalu dia bilang, penjara Mika, kasih dia minum sedikit, makan sedikit, supaya dia masih hidup, jangan sampai mati. Supaya dia lihat aku pulang selamat dengan kemenangan. Mika bilang, kalau kau pulang selamat, berarti Tuhan tidak berbicara lewat aku. Ayat 29, sesudah itu majulah Raja Israel dengan Yosafat, Raja Yehuda dan Ramot Gilead. Raja Israel berkata kepada Yosafat, dia bilang sama Yosafat gini, Ahab, aku akan menyamar dan masuk ke pertempuran. Tetapi engkau pakailah pakaian kebesaranmu. Lalu menyamarlah Raja Israel. Kemudian masuk ke pertempuran. Dia pakai baju biasa. Tidak pakai baju kerajaan. Kenapa Ahab menyamar? Karena dalam sebuah pertempuran yang dibidik itu adalah raja. Mereka gak peduli dengan prajurit. Kalau raja ini kena bidik, mati, otomatis semua prajurit pun tunduk. Makanya Ahab bikin strategi. Saudara, engkau tidak punya cukup strategi yang baik untuk memasuki tahun depan selain engkau bersandar kepada firman Tuhan. Katakan, Ahab punya strategi. Dia pikir dengan itu dia akan hidup. Dia mau main-main sama Tuhan. Dia menyamar jadi rakyat, jadi pakai baju prajurit. Dia nggak pakai baju rajanya. Malah Yosafat suruh pakai baju raja. Ayat 31, adapun Raja negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya, 32 orang banyaknya demikian. Janganlah kamu berperang sembarangan, melawan sembarangan orang, melainkan melawan Raja Israel saja. Bahkan Yosafat tidak menjadi target. Siapa yang ditargetkan? Ahab. Orang prajurit terhebat, dia bilang, bidik Ahab. Ahab pinter, menyamar, menjadi orang biasa. Cocok nggak sama strateginya Raja Aram? Kalau kita lihat berarti Ahab pinter nggak? Pinter, cukup pinter. Ya. Ayat 32. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, itu Raja Israel. Lalu majulah mereka untuk menyerang dia. Tapi Yosafat berteriak, ini Ahab ini juga jahat. Memang dia sengaja supaya yang dibunuh itu Yosafat. Padahal dia ini berteman loh. Saudara, orang yang terjahat itu justru kadang teman dekat. Yang terdekat dengan kita. Yosafat ini tulus, dia maju aja. Mereka membidik Yosafat, mereka bilang ini pasti Raja Israel, Raja Ahab. Mereka cuma lihat dari baju. Tetapi Yosafat berteriak, segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukanlah Raja Israel, maka undurlah mereka daripadanya. Oh, ternyata ini bukan Ahab. Tetapi seorang penarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja. Perhatikan, seorang pemanah dari Aram, itu dia ambil bidiknya, dia tembak sembarangan saja. Dan dikatakan di sana apa? Mengenai Raja Israel di antara sambungan baju sirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, putar, bahwa aku keluar dari pertempuran sebab aku sudah luka. Saudara, ya rencana Tuhan tuh gak pernah gagal.
Sehebat apapun engkau punya strategi, kalau itu bukan rencana Tuhan, akan digagalkan. Dikatakan anak panah itu tidak ditujukan kepada Ahab, karena mereka tidak tahu Ahab mana, dia sudah menyamar. Tapi dia cuma tembak sembarangan. Perhatikan, anak panah itu dituntun Tuhan, dia cari Ahab. Penghukuman itu nggak bisa engkau hindarkan. Kalau engkau main-main dengan Tuhan, tidak mau taat dengan suara Tuhan. Lihat loh, anak panah yang ditembak sembarangan bisa nyari Ahab loh. Lalu kenalah dia dan dia luka parah. Ayat 35, tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu. Raja tetap ditopang berdiri dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu. Sampai ia apa? Mati pada waktu petang, darahnya mengalir dan lukanya ke dalam palung kereta. Kira-kira pada waktu matahari terbenam, terdengarlah teriakan di sepanjang barisan tentara itu, masing-masing ke kotanya, masing-masing ke negerinya. Raja sudah mati. Maka pulanglah mereka ke Samaria lalu menguburkan raja di Samaria. Ketika kereta itu dicuci di tepi telaga Samaria, maka darah raja dijilat anjing. Sedang perempuan-perempuan sundal mandi di tempat itu sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya. Selebihnya dari riwayat Ahab dan segala yang dilakukannya serta istana gading dan segala kota yang didirikannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Demikianlah Ahab mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka Ahazia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Saudara tahu kenapa darahnya dijilat anjing? Waktu Ahab membunuh Nabot, ketika dia merampas tanah milik Nabot, Tuhan bersumpah kepada Elia, Ahab akan membayar semua dosanya. Dia membunuh Nabot itu dengan istrinya Isabel tanpa sebab, hanya karena ingin sebuah ladang. Maka darahnya akan dijilat anjing dan darah itu akan mengalir di sungai di mana perempuan-perempuan sundal mandi di sana. Isabel dijuluki sebagai perempuan sundal karena dia membawa roh persinahan masuk ke Israel. Mengerikan loh saudara. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan itu terjadi. Dosa akan membuahkan malapetaka. Saya berdoa kita persiapkan hidup kita memasuki tahun yang baru, tinggalkan semua dosa yang lama. Dan yang pertama tadi poinnya adalah apa? Kita bisa punya rencana. Tapi pertama, serahkanlah semua rencanamu itu ke dalam tangan Tuhan. Bertanyalah kepada Tuhan. Yang kedua, jangan hanya mau mengikuti keinginan kita. Sekalipun firman Tuhan itu keras, sekalipun itu bertentangan dengan keinginan kita. Tuhan, aku maunya gini. Tuhan bilang gak bisa. Kamu mau ke kanan, Tuhan bilang aku maunya kamu ke kiri. Nurut aja, nurut. Saudara mau beli ini, Tuhan bilang jangan itu, yang ini. Nurut. Dalam segala hal, kita belajar taat kepada Tuhan. Kenapa saudara? Kematian senantiasa menanti orang-orang yang hidup tidak takut akan Tuhan. Tapi kita nggak tahu apa yang akan terjadi tahun depan. Ya, banyak prediksi menakutkan yang akan terjadi di tahun depan. Kita berdoa di masa-masa tahun-tahun politik ini semuanya terjaga dengan damai dan aman. Doa-doa kita didengar oleh Tuhan. Tetapi dengar baik saudara. Sekalipun engkau memiliki strategi jitu, Ahab memiliki strategi jitu. Dia tahu Raja Aram sudah membidik Raja Israel. Dia menyamar. Tapi lihat, penghukuman Tuhan itu tidak pernah salah sasaran. Walaupun Ahab mau Yosafat yang dibunuh, tapi pada akhirnya anak panah itu yang ditembakkan sembarangan, dia pergi mengikuti tuntunan Tuhan, mencari di mana Ahab ada, dan anak panah itu mengenai sasarannya. Sebaliknya saudara, waktu engkau hidup takut Tuhan, kau tidak perlu takut orang merancangkan yang jahat atas hidupmu.
Sekalipun ada 1000 tangan yang coba menarik engkau jatuh, percayalah satu tangan Tuhan cukup untuk menarik engkau naik ke atas. Sebab Tuhan itu tidak pernah salah. Alkitab berkata, saya tutup dengan ini. Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya. Dan orang yang berseru kepada nama Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatannya. Supaya Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya. Tinggalkan dosa. Supaya kita ini mendapat pembelaan dari Tuhan. Ya, tidak usah berharap manusia, tapi harapkan Tuhan. Saya undang para imam musik maju ke depan. Saudara, bilang pada Tuhan hari ini, kami nggak punya cukup kekuatan Tuhan. Kekuatan kami itu hanya kami dapat dari Tuhan saja. Karena itu Tuhan, bawa kami hidup di dalam kebenaran Tuhan. Sungguh-sungguh kita mau berkata, sekali Yesus, selamanya kami tetap memilih Yesus. Apapun yang terjadi, sekalipun itu keras, biar suara kami, telinga kami hanya tertuju kepada suara Tuhan saja. Bangkit berdiri saudara. Angkat tanganmu di tempatmu, katakan dengan iman. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yesus, kami Yesus, selamanya kami akan tetap memilih Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta selamanya. Biar musik saja, mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan. Saudara, untuk memilih ikut Tuhan, berjalan dalam kebenarannya memang tidak mudah. Harus ada sebuah komitmen di hatimu. Sekali aku memilih Yesus, aku akan tetap pilih Yesus. Jangan berjalan di dua tempat, kakimu kanan dan kiri. Tapi satukan langkahmu, berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Engkau tidak perlu takut akan prediksi apapun yang akan terjadi di tahun depan. Cukup engkau berkata, aku tahu kepada siapa aku berharap. Aku tahu siapa yang aku andalkan. Engkau Tuhan yang tidak pernah salah di dalam menuntun. Kami mau menyerahkan seluruh perencanaan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau tinggalkan dosa. Kami mau membuka telinga kami untuk kebenaran. Bukan kepalsuan, tapi sesuatu yang benar. Sekalipun itu sakit, sekalipun itu tidak enak bagi daging kami. Namun kami mau percaya bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat atas hidup kami. Beri kami kekuatan hari-hari ini Tuhan, untuk terus bertahan dalam kebenaran-Mu. Sekalipun itu berat Tuhan. Perbaiki apa yang perlu Tuhan perbaiki di hidup kami. Kami hanya berserah ke dalam tangan Tuhan saja. Dengan iman hari ini, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dengan percaya bilang, sekali Yesus, selamanya Yesus. Semua katakan saudara, katakan.